Assalamualaikum Indonesia, bertemu kembali bersama Hasan Nasi Muhammad. Di video kali ini kita akan hadirkan konten belajar bahasa Aceh kembali. Di video belajar bahasa Aceh hari ini kita mau fokus ke beberapa kata baru dalam bahasa Aceh yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan ya. Kota Aceh yuk, Ron. Baik, untuk memulai video belajar bahasa Aceh edisi kali ini khusus pada tema-tema yang berhubungan dengan bulan suci Ramadan, kita akan bahas beberapa kata dalam bahasa Aceh yang berhubungan dengan makanan ya. Mungkin kita bisa mulai dari yang paling sering dikonsumsi oleh para masyarakat atau warga yang berpuasa ketika berbuka puasa adalah minuman seperti air tebu ya. Nah, air tebu dalam bahasa Aceh disebut dengan iya tebe ya. Air tebu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan iya tebe ya. Air itu adalah iya, sementara tebu dalam bahasa Indonesia disebut dengan tebe. Air tebu sama dengan air tebe ya. Kemudian untuk air kelapa, air sendiri dalam bahasa Aceh disebut dengan iya. Iya ya, sementara kelapa dalam bahasa Aceh disebut dengan u ya. U, hanya huruf U. Jadi air kelapa dalam bahasa Aceh disebut dengan iya u. Ya, kalau ini yang dimaksud kelapa muda, maka tinggal tambah kata muda di depan. Iya u muda, artinya air kelapa muda. Ya. Nah, ketika berbuka puasa orang juga biasanya langsung makan nasi ya. Nah, nasi sendiri dalam bahasa Aceh disebut dengan bu. Ya, bu, bu, bu. Jadi nasi dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan bu. Bu adalah nasi dalam bahasa Indonesia. Nah, sementara bagi orang yang suka berbuka puasa dengan menu-menu seperti ketan, ya ketan durian, ya atau ketan dengan kuah santan manis seperti itu. Nah, ketan sendiri dalam bahasa Aceh disebut dengan bulukat, ya. Bulukat. Ada yang sebutnya bulukat, ada juga yang menyebutnya dengan lekat, bulukat. Jadi ketan ya, ketan yang sudah dimasak ya. Kalau belum dimasak kan beras ketan namanya. Jadi kalau sudah dimasak, dikukus, nanti jadinya disebut dengan ketan. Dalam bahasa Aceh, ketan disebut dengan bulukat atau bulukat. Nah, ketan ini juga sering dijadikan makanan untuk salah satu makanan ketika berbuka puasa. Biasanya ketan pakai kuah durian, ada yang pakai kuah santan seperti itu ya. Kota Aceh yuk, Ron. Banyak juga orang yang berbuka puasa langsung menyantap nasi goreng ya. Kalau tadi ada yang makan pakai nasi putih, kemudian ada juga yang berbuka puasa dengan nasi goreng. Nasi goreng dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan bugureng ya. Bugureng. Kalau Indonesia kan goreng ya, nasi goreng. Tapi kalau bahasa Aceh disebut dengan gureng, bugureng. Jadi ketika yang disebut bugureng, maka maksudnya adalah nasi goreng. Sementara ya di Aceh juga ada satu istilah lagi untuk nasi ya. Jadi di Aceh ada namanya bukulah. Jadi bukulah itu adalah nasi yang sudah dibungkus dengan daun pisang. Dia bentuknya kayak limas gitu ya, lancip seperti itu. Jadi nasi yang sudah dibungkus dengan daun kelapa, dengan daun pisang ya. Dan biasanya selalunya dihidangkan ketika ada event-event besar seperti kenduri, ada hajatan, ada acara kawinan, ada acara maulid. Biasa nasinya dibungkus pakai daun kelapa dengan bentuk yang meruncing ke atas ya, bentuk limas seperti itu. Nah, untuk nasi dengan bentuk seperti itu dalam bahasa Aceh disebut dengan bukulah ya. Bukulah itu nasi putih biasa, hanya saja dia sudah terbungkus dengan daun pisang dengan bentuk yang lancip ya, itu bukulah namanya. Kota Aceh yuk, Ron. Sementara kalau makan nasi putih tentu kita perlu pendamping ya, pendamping nasi ya, atau lauk pauk dalam bahasa Indonesia. Ini macam-macam lah. Kalau lauk pauk kan ada ikan, ada sayur, ada lalapan. Ini kan termasuk kategori lauk pauk ya. Nah, lauk pauk sendiri dalam bahasa Aceh disebut dengan temonbu. Temonbu ya. Jadi temonbu ini adalah bahasa Indonesia dari lauk pauk ya. Nyapu temonbu artinya
Apa lauk pauknya hari ini gitu. Jadi lauk pauk dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan temon bu ya. Kemudian untuk sayur dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan gule. Sayur dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan gule ya. Jadi sayur secara tema ya, sayur kan macam variannya ya. Jadi secara umum kalau sayur yang dimaksud maka dalam bahasa Aceh disebut dengan gule ya. Gule ini adalah sayur dalam bahasa Aceh. Kemudian untuk ikan bakar atau ikan panggang ya, ini dalam bahasa Aceh disebut dengan engkut panggang ya. Engkut panggang ini adalah ikan bakar dalam bahasa Indonesia, tapi banyak juga yang menyebutnya dengan sebutan engkut tutut ya. Kalau panggang tadi kan ikan bakar atau ikan panggang, tapi ada juga yang menyebut ikan bakar atau ikan panggang itu dengan sebutan engkut tutut. Tutut itu artinya terbakar ya. Kalau tet itu dalam bahasa Aceh, dalam bahasa Indonesia disebut dengan bakar. Tet ya. Tet itu adalah bakar dalam bahasa Indonesia. Jadi kalau engkut tutut, ikan yang dibakar atau ikan yang dipanggang ya. Jadi ikan bakar bisa disebut dengan engkut panggang dalam bahasa Aceh, atau ada juga yang menyebutnya dengan sebutan engkut tutut. Kemudian untuk telur ayam dalam bahasa Aceh, telur ayam dalam bahasa Aceh disebut dengan boh mano ya. Boh mano adalah telur ayam dalam bahasa Indonesia. Telur sendiri disebut dengan boh dalam bahasa Indonesia, sementara ayam dalam bahasa Indonesia disebut dengan mano. Kemudian untuk teman-teman yang nggak suka telur ayam, punya telur bebek. Telur bebek dalam bahasa Aceh disebut dengan boh ite. Boh ite adalah telur bebek dalam bahasa Indonesia. Jadi boh ite bahasa Indonesianya adalah telur bebek. Sementara telur bebek yang diasinin ya, ini disebut dengan boh ite jru. Boh ite jru. Ya, ada juga yang menyebutnya dengan boh ite masin ya. Jadi kalau telur bebek asin itu, kalau telur asin, karena kan telur ayam nggak pernah diasinin ya. Jadi telur bebek asin atau telur asin ya, ini dalam bahasa Aceh disebut dengan boh ite jru. Boh ite jru atau boh ite masin. Jadi kalau ngomongin telur asin boleh pakai kata boh ite jru atau juga boleh pakai kata boh ite masin ya. Kemudian teman-teman yang suka makan sayur nih ya, sayur, kuah apa ya, bahasa Indonesianya kuah sayur apa? Jadi kuah bening nih, kuah bening yang biasa air putih ya, pakai bayam, kadang dicampur sama kacang panjang, kadang juga ada suka yang taruh labu cipang gitu kan ya. Jadi air putih dicampur dengan labu cipang, bayam, kadang juga ada yang suka nambahin wortel gitu ya, sama nanti akhirnya ditaruh garam. Nah itu sayur dengan model seperti itu, ini dalam bahasa Aceh disebut dengan kuah iya ya. Kuah iya namanya. Jadi teman-teman pasti sering tuh kalau makan di warung, apalagi warung-warung di Aceh itu, biasanya selain ada gulai-gulai ikan ya, pasti itu ada satu menu wajib lainnya, yaitu kuah iya atau kuah sayur atau sayur. Jadi ya itu biasa, sayur dimasak dengan air putih ya, air putih, kemudian ditaruh sayur, bayam, kadang juga dipakein kangkung, pakai kacang panjang, pakai labu cipang, terus juga ada nanti ditaruh di akhirnya ditaruh daun jeruk perut ya. Ada yang juga taruh biar ada sensasi asamnya ditaruh jeruk nipis, sama ujung ditambahin garam. Nah, jadi sayur seperti itu ya di bahasa Aceh disebut dengan kuah iya ya. Banyak juga teman-teman saya yang menyebutnya kuah bening ya. Jadi kuah iya atau kuah bening ya, ini dalam bahasa Aceh disebut dengan kuah iya. Kemudian untuk misalnya teman-teman suka makan daging ayam. Nah, daging ayam ini dalam bahasa Aceh disebut dengan siamano. Siamano ya, teman-teman suka makan ayam nih, makan nasi goreng pakai ayam. Nah, maka dalam bahasa Aceh disebut dengan
sia mano, ya, daging ayam. Kota Aceh yuk Ron. Jadi mano itu dalam bahasa Aceh disebut dengan ayam, ya. Tapi kalau daging ayam, penyebutannya daging ayam, maka dalam bahasa Aceh disebut dengan sia mano, ya. Sementara untuk daging lembu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan sia lemo. Sia lemo, karena lembu dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan lemo, sia lemo, daging lembu. Kemudian kalau teman-teman yang suka makan daging kerbau nih, daging kerbau dalam bahasa Aceh disebut dengan sia kebe. Sia kebe adalah daging kerbau dalam bahasa Aceh, sia kebe. Satu lagi kambing, sia kambing, daging kambing. Dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan sia kameng. Sia kameng adalah daging kambing dalam bahasa Indonesia. Kemudian kalau daging bebek dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan sia ite. Daging bebek dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Aceh disebut dengan sia ite, daging bebek. Nah, kemudian buat teman-teman yang suka makan pakai ikan asin nih, ya, ikan asin. Ikan asin apa sih bahasa Indonesia, bahasa Acehnya? Nah, dalam bahasa Aceh, ikan asin disebut dengan engkot masin. Engkot masin adalah ikan asin dalam bahasa Indonesia, ya. Ingat ya, ikan itu dalam bahasa Indonesia disebut dengan engkot dalam bahasa Aceh. Engkot adalah ikan dalam bahasa Indonesia, sementara asin bahasa Aceh disebut dengan masin, ya. Saya sudah pernah bahas ini. Masin adalah asin dalam bahasa Aceh, ya. Jadi ikan asin dalam bahasa Aceh disebut dengan engkot masin. Kota Aceh yuk Ron. Baik teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video belajar bahasa Aceh edisi khusus bulan Ramadan. Insya Allah nanti ini masih part 1, ke depan kita masih punya part kedua. Ini akan kita bahas di video-video berikutnya, ya. Jadi jangan lupa buat teman-teman yang suka konten-konten belajar bahasa Aceh, subscribe channel Hasanusi Muhammad, karena di channel ini banyak sekali konten-konten belajar bahasa Aceh yang kita hadirkan. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian, biar mereka juga bisa bahasa Aceh bareng-bareng sama kalian. Terima kasih. Assalamualaikum Indonesia.